Saudara-saudara, apa yang pertama kali terlintas di benak Anda saat bangun tidur di pagi hari? Apakah Anda langsung khawatir berapa tekanan darah hari ini? Apakah kadar gula darah saya baik-baik saja? Begitukah? Saya juga pernah begitu. Hari-hari saya dimulai dengan tensimeter dan alat cek gula darah. Suasana hati seharian dipengaruhi oleh satu angka, dan setiap kali dokter berkata, sepertinya dosis obat perlu ditambah. Hati saya menjelos. Pernahkah Anda merasakan ketegangan saat menusuk ujung jari? Apakah Anda memahami rasa frustrasi ketika tumpukan obat semakin banyak, tetapi kondisi tubuh tidak membaik? Saya Profesor Bahtiar, dokter spesialis penyakit dalam berusia 72 tahun. Selama 40 tahun berpraktik sebagai dokter, saya pun tidak luput dari kekhawatiran ini. Namun, suatu hari, sebuah kebiasaan kecil yang saya temukan secara tidak sengaja mengubah hidup saya. Dan itu bukan obat mahal atau terapi khusus, melainkan sesuatu yang sudah ada di dapur Anda. Apakah ada cuka di dapur Anda? Cuka biasa saja. Ya, cuka itulah yang menjadi pahlawan yang memulihkan kesehatan saya. Cuka-cuka asam yang biasa dipakai memasak itu, Anda mungkin merasa heran. Saya juga awalnya begitu, tetapi izinkan saya bertanya satu hal. Jika kesehatan Anda bisa membaik dengan 1 sendok cuka dari dapur, menggantikan penambahan dosis obat setiap hari, apakah Anda mau mencobanya? Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda 11 khasiat luar biasa cuka yang telah saya buktikan melalui diri sendiri dan ribuan pasien. Ini bukan sekadar pengobatan tradisional biasa. Ini adalah perubahan yang dibuktikan secara ilmiah dan dialami langsung oleh pasien. Jika Anda mendengarkan cerita ini sekarang, Anda sungguh beruntung, karena 20 menit ini mungkin akan mengubah sisa hidup Anda sepenuhnya. Maukah Anda bergabung dengan saya dalam perjalanan melepaskan diri dari tumpukan obat dan meraih kembali kesehatan Anda sendiri? Sebentar, sebelum melanjutkan cerita, maukah Anda menekan tombol berlangganan dan suka? Dengan begitu, Anda akan terus menerima informasi berharga untuk masa tua yang sehat. Saya yang biasa mengenakan jas dokter dan berbicara tentang kesehatan kepada pasien, suatu hari tiba-tiba menjadi pasien. Hari itu adalah titik balik dalam hidup saya. Tekanan darah 100, 80/110, gula darah puasa 170, berat badan terus bertambah, dan setiap bangun pagi seluruh tubuh terasa kaku. Di cermin, penampilan saya terlihat lebih tua. Setiap habis makan perut terasa kembung, dan malam hari pun tidak bisa tidur nyenyak. Sebagai seorang dokter, saya merasa sangat malu. Saya berbicara tentang kesehatan kepada orang lain, tetapi justru mengabaikan kesehatan diri sendiri. Obat yang saya minum bertambah 1, 2, hingga akhirnya 5 macam. Pernahkah Anda menghitung berapa butir obat yang Anda minum setiap hari? Anda tahu kan perasaan tidak berdaya yang muncul setiap kali butiran kecil obat itu bertambah. Suatu saat saya terjebak dalam lingkaran setan di mana obat terus bertambah, tetapi kondisi tubuh tidak membaik. Hidup terasa seperti bertahan, bukan menjalani. Kemudian suatu hari, secara kebetulan saya menemukan hasil penelitian tentang cuka di sebuah jurnal medis dari Jepang. Awalnya saya ragu, mungkinkah sesuatu yang sesederhana itu bisa berkhasiat? Namun, Lungwan terus meyakinkan. Ada penelitian dari berbagai universitas di Jepang, Amerika, dan Eropa yang membuktikan khasiat cuka secara ilmiah. Jadi, saya memutuskan untuk mencobanya sendiri. Bukan obat herbal mahal, bukan juga resep khusus,
hanya segelas air dicampur 1 sendok cuka sebelum makan. Namun, perubahan kecil itu mengubah hidup saya. Apakah Anda pernah mengalami hal serupa? Pernahkah kadar kesehatan Anda naik turun meskipun sudah menambah dosis obat malam-malam ketika Anda terbangun dan tidak bisa tidur lagi? Sekarang, maukah Anda mendengar bagaimana saya terbebas dari semua penderitaan itu sebulan setelah memasukkan cuka ke dalam rutinitas harian? Perubahan luar biasa terjadi. Gula darah pagi saya turun dari 160 menjadi 125. Tekanan darah juga turun dari 160/95 menjadi 140/85. Awalnya saya mengira ini hanya kebetulan, namun perubahan terus berlanjut. Frekuensi buang air kecil berkurang, rasa kembung setelah makan hilang, dan tidur yang tadinya sering terbangun di malam hari menjadi semakin nyenyak. Yang paling mengejutkan, tanpa disuruh siapapun, berat badan saya turun 4 kg dalam 2 bulan, pakaian jadi longgar, suasana hati pun membaik. Awalnya saya bertanya-tanya, benarkah ini? Saya masih ragu. Tetapi tubuh merespons dengan jelas dan saya sadar nasihat yang selama 50 tahun saya berikan sebagai dokter kepada pasien bahwa kebiasaan sehari-hari lebih kuat daripada obat. Ternyata benar adanya cuka bukanlah obat ajaib, tetapi ia menjadi perubahan kecil yang mengubah hari-hari saya. Pagi terasa lebih ringan, malam lebih nyaman, dan hati yang tadinya berat kembali bersemangat. Karena itu saya mulai menyarankan kebiasaan minum cuka kepada pasien-pasien saya. Awalnya sebagian besar bereaksi sama seperti saya dulu. Cuka-cuka asam biasa itu katanya sebagus itu. Namun 1-2 bulan berlalu, wajah pasien yang kembali ke ruang praktik terlihat cerah. Kegembiraan karena bisa mengurangi dosis obat. Kebahagiaan karena tubuh terasa lebih ringan. Ekspresi mereka tak terlukiskan dengan kata-kata saudara-saudara. Perubahan apapun dimulai dari hal kecil. Kita tidak bisa mengharapkan hasil yang berbeda jika hidup dengan cara yang sama seperti kemarin. Bukan apakah Anda juga mengharapkan hari yang lebih baik dari kemarin? Sekarang saya akan menyampaikan kepada Anda 11 kebiasaan sehat dengan cuka yang saya praktikkan. Di akhir cerita ini, Anda akan menyadari betapa luar biasanya cuka biasa di dapur Anda sebagai sumber kesehatan. Apakah Anda juga mengharapkan hari yang lebih baik dari kemarin? Jika ya, silakan catat dengan tenang cerita yang akan saya sampaikan berikut ini. Jika Anda menemukan saluran ini, Anda sudah berada di tempat yang tepat. Agar tidak ketinggalan informasi kesehatan yang terpercaya di masa mendatang, jangan lupa tekan tombol berlangganan dan suka sekarang juga. Ini pasti akan membantu hari-hari Anda menjadi lebih nyaman. Pertama, rahasia menstabilkan gula darah. Saudara-saudara, pernahkah Anda merasakan ketegangan saat menusuk ujung jari setiap pagi? Dan suasana hati dipengaruhi oleh satu angka. Saya juga pernah begitu. Namun sekarang, ketegangan itu berubah menjadi kegembiraan. Hebatnya, cuka menurunkan gula darah bukan sekadar mitos, melainkan fakta ilmiah. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Universitas Negeri Arizona dan Fakultas Kedokteran Harvard di Amerika Serikat, minum 1 sendok cuka yang dilarutkan dalam air sebelum makan terbukti dapat menurunkan gula darah setelah makan hingga 30%. Ini kejadian di ruang praktik bulan lalu. Seorang lansia yang sudah 20 tahun menderita diabetes masuk dengan wajah ceria. 3 bulan lalu, beliau masih mengeluhkan kesemutan di ujung jari dan telapak kaki terasa panas akibat neuropati. Tetapi hari itu berbeda, Profesor. Rasa sakit di ujung jari saya berkurang
saya tidak tahu kalau cuka sebagus ini. Sekarang obat saya juga sudah berkurang separuh. Setelah dicek, gula darahnya turun dari 160 menjadi 125. Terlihat jelas kekhawatiran yang selama ini ada di wajah beliau telah hilang. Mengapa efek luar biasa ini bisa terjadi? Ini karena asam asetat dalam cuka memiliki 3 kerja ajaib. Pertama, memperlambat laju pencernaan makanan di lambung sehingga mencegah kenaikan gula darah secara drastis. Kedua, mengurangi produksi glukosa di hati. Ketiga, yang paling penting, meningkatkan sensitivitas insulin. Ini membantu tubuh mengatur gula darah lebih efektif dengan jumlah insulin yang sama. Anda juga bisa memulainya sekarang. Caranya sederhana, minumlah 1 sendok makan cuka apel atau cuka beras merah yang dilarutkan dalam segelas air 10 hingga 20 menit sebelum makan secara perlahan. Namun ingatlah selalu, bagi Anda yang menderita radang lambung, minum cuka saat perut kosong dapat menyebabkan perih. Dalam kasus seperti itu, pastikan untuk mengonsumsinya bersama makanan. Selain itu, cuka yang terlalu kental justru bisa berdampak buruk. Jadi selalu larutkan dalam air. Coba Anda renungkan sejenak, jika Anda bisa menstabilkan gula darah dengan satu kebiasaan kecil setiap pagi sebelum makan, dan itu bukan dengan obat mahal melainkan dengan cuka yang sudah ada di dapur Anda. Maukah Anda memulainya hari ini? Kedua, rahasia mengendalikan tekanan darah. Apa yang pertama kali Anda lakukan saat bangun tidur di pagi hari? Banyak lansia yang langsung mencari tensimeter. Bukan saya juga pernah begitu. Angka 150, 160, 170. Setiap kali naik, hati saya ikut terasa berat. Tekanan darah tinggi disebut pembunuh senyap karena ia merusak pembuluh darah kita secara diam-diam tanpa gejala apapun. Namun, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, apakah Anda pasrah harus minum obat tekanan darah tinggi seumur hidup? Menurut penelitian Universitas Tokyo di Jepang, asam asetat, komponen utama cuka, memiliki efek luar biasa dalam melebarkan pembuluh darah. Pembuluh darah yang tadinya kaku dan mengeras menjadi lebih elastis. Saya teringat wajah Ibu Kartika, 85 tahun, yang selama 20 tahun mengonsumsi 3 jenis obat tekanan darah. Hari-harinya yang selalu dimulai dengan sakit kepala setiap pagi, berubah setelah 3 bulan rutin minum cuka. Tekanan darahnya turun dari 180/95 menjadi 150/85, dan setelah berkonsultasi dengan dokter, dosis obatnya pun bisa dikurangi. Pagi hari kepala saya tidak terlalu sakit lagi. Sekarang saya bisa jalan-jalan dengan keluarga, senyumnya masih jelas teringat. Asam asetat dalam cuka membantu produksi oksida nitrat di dinding dalam pembuluh darah sehingga melebarkan pembuluh darah, dan juga membantu mengeluarkan garam dari tubuh sehingga memberikan efek ganda dalam menurunkan tekanan darah. Cara yang efektif adalah dengan meminum total 3 sendok makan cuka sehari. Dibagi sebelum sarapan, makan siang, dan makan malam. Dicampur dengan air hangat. Mungkin awalnya terasa banyak dan sulit. Mulailah dengan 1 sendok, lalu tingkatkan secara bertahap. Menambahkan sedikit madu akan memperbaiki rasa dan meningkatkan khasiatnya. Saya menyarankan pasien saya begini, saat minum cuka, pejamkan mata sejenak dan tarik napas dalam-dalam. Rasakan momen ketika pikiran Anda menjadi tenang. Namun, bagi Anda yang sedang minum obat tekanan darah, jangan pernah menghentikan obat secara tiba-tiba. Pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk menyesuaikan dosis. Apakah Anda
siap untuk sedikit demi sedikit melepaskan kekhawatiran akan tekanan darah Anda mulai hari ini. Ketiga, rahasia kesehatan hati. Pabrik kimia dalam tubuh kita, hati. Apakah Anda mengabaikan sinyal-sinyal kecil yang dikirimkan oleh organ berharga ini? Rasa kembung setelah makan, mudah lelah, mata merah. Menurut penelitian Universitas Frankfurt di Jerman, asam organik dan zat antioksidan dalam cuka memperkuat fungsi detoksifikasi hati dan membantu regenerasi sel hati. Ini adalah kabar baik, terutama bagi Anda yang bermasalah dengan perlemakan hati. Belum lama ini Dr. Heru, rekan sejawat saya di rumah sakit, kadar enzim hatinya 2 kali lipat di atas normal akibat alkohol dan stres. Dia mulai minum air cuka saat perut kosong setiap pagi. Awalnya dia melakukannya sambil bercanda. Tetapi setelah 3 bulan kadar, enzim hatinya kembali normal. Ekspresinya berubah. Ini benar-benar lebih baik daripada obat. Kenapa ya saya tidak pernah meresepkan ini? Cara terbaik untuk kesehatan hati adalah minum 1 sendok cuka yang dilarutkan dalam air hangat saat perut kosong di pagi hari. Menambahkan beberapa tetes air lemon akan memperbaiki rasa, dan Anda juga bisa mendapatkan asupan vitamin C. Bagi Anda yang memiliki lambung sensitif, sebaiknya minum segera setelah makan. Selama 50 tahun berpraktik sebagai dokter, saya menyadari satu hal. Orang dengan hati yang sehat tetap memiliki vitalitas tinggi di usia senja. Hati adalah organ yang bekerja tanpa suara, sehingga masalah seringkali tidak menunjukkan gejala. Namun, jika mata sirih merah, selalu merasa lelah, dan pencernaan tidak lancar, itu bisa jadi sinyal S dari hati Anda malam ini. Bagaimana kalau memberikan hadiah kecil untuk hati Anda? Dengan 1 sendok cuka. Keempat, rahasia perlindungan ginjal, penyaring air dalam tubuh kita. Ginjal, organ berharga yang menyaring lebih dari 200 liter darah sehari dan menjaga keseimbangan air serta garam dalam tubuh kita. Seiring bertambahnya usia, fungsi ginjal secara alami menurun, tetapi cuka memberikan bantuan luar biasa dalam memperlambat proses penuaan ini. Setiap kali ke kamar kecil, Anda merasakan nyeri tajam atau warna urin menjadi lebih gelap. Hati Anda pasti mencelos. Bukan? Pernahkah Anda mengalami hal ini, Bapak Suryadi? Sudah saat 8 tahun yang seumur hidupnya sehat, terkejut ketika menderita batu ginjal. Rumah sakit hanya menyarankan banyak minum air putih tanpa ada solusi lain. Saat itulah beliau memulai kebiasaan minum cuka, dan luar biasa. Selama 3 tahun tidak pernah kambuh sekalipun. Sekarang saya tidak takut lagi ke kamar kecil. Terdengar nada lega dalam suaranya. Asam sitrat yang banyak terkandung dalam cuka membuat urin bersifat basa sehingga mencegah pembentukan batu ginjal, serta membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan melancarkan pembuangan limbah. Tim peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Osaka di Jepang melaporkan bahwa kelompok yang rutin minum cuka selama 6 bulan memiliki penanda fungsi ginjal 7% lebih baik dibandingkan kelompok yang tidak. Minumlah 2 hingga 3 sendok makan cuka sehari yang dilarutkan dalam air. Dibagi dalam beberapa waktu, dan pastikan untuk minum air putih yang cukup. Sebaiknya minum 8 gelas atau sekitar 2 liter lebih air sehari. Minum segelas segera setelah bangun tidur, dan segelas sebelum tidur adalah yang paling efektif karena ginjal bekerja keras di malam hari. Bagi Anda yang sudah memiliki penyakit ginjal, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memulainya. Terutama jika Anda sedang mengonsumsi obat. Berapa banyak air yang Anda
minum sehari mulai hari ini. Tingkatkan asupan cairan Anda dengan air cuka. Anggap saja Anda memberikan filter baru untuk penyaring air dalam tubuh Anda. Kelima, rahasia kesehatan pencernaan. Rasa kembung setelah makan, perut perih, sering bersendawa asam. Apakah gejala-gejala ini membuat makan bukan lagi kenikmatan, melainkan penderitaan hebatnya? Cuka mengatur produksi asam lambung secara tepat dan meningkatkan bakteri baik di usus, sehingga memperbaiki fungsi pencernaan, terutama sangat membantu fungsi pencernaan yang melemah seiring bertambahnya usia. Ibu Farida, pasien saya yang sudah lebih dari 20 tahun menderita gangguan pencernaan kronis, sudah berkali-kali menjalani endoskopi dan terus minum obat, tetapi rasa tidak nyaman. Setelah makan tetap ada. Kemudian beliau mulai menggunakan saus cuka setiap makan dan minum air cuka setelah makan. Sebulan kemudian kata-katanya masih terngiang jelas di telinga saya, sulit dipercaya. Sekarang rasa ingin langsung berbaring setelah makan sudah hilang. Perut terasa nyaman. Pemeriksaan kesehatan juga menunjukkan bahwa lingkungan ususnya membaik secara signifikan. Bakteri jahat berkurang dan bakteri baik bertambah. Cara termudah adalah menggunakan saus cuka saat makan atau mengonsumsi sedikit cuka setelah makan. Saya akan berikan resep air cuka favorit saya. Campurkan 300 ml air dengan 1 sendok makan cuka apel dan setengah sendok makan madu. Lalu tambahkan irisan jahe tipis. Jahe meningkatkan efek cuka dan juga membantu melancarkan sirkulasi darah. Bagi Anda yang menderita radang lambung atau tukak lambung, larutkan cuka secukupnya dalam air dan konsumsi bersama makanan. Cuka pekat saat perut kosong dapat merangsang selaput lendir lambung. Saudara-saudara, pernahkah Anda merasa kesulitan mencerna makanan setelah makan mulai malam ini? Rasakan kekuatan cuka. Anda akan menemukan kembali nikmatnya menyantap makanan. Keenum, rahasia mengatasi sembelit, rasa tidak nyaman karena buang air besar tidak tuntas. Meskipun sudah bolak-balik ke kamar kecil setiap pagi, ini adalah penderitaan besar sehari-hari, terutama bagi lansia. Sembelit bukan hanya ketidaknyamanan biasa, tetapi masalah penting yang memengaruhi kesehatan usus besar. Asam organik dan serat dalam cuka secara alami merangsang gerakan usus dan melancarkan buang air besar, terutama untuk sembelit yang semakin parah seiring bertambahnya usia. Jarang ada pengobatan alami seefektif cuka. Istri saya yang seumur hidup menderita sembelit setelah puluhan tahun, bergantung pada obat. Dosis obatnya semakin bertambah hingga akhirnya tidak bisa buang air besar tanpa obat. Sepertinya tubuhku sudah tidak bisa bekerja sendiri lagi. Keluhnya saat itu masih saya ingat. Kemudian saya menyarankan istri saya untuk minum segelas air cuka saat perut kosong di pagi hari. Awalnya dia tidak merasakan efeknya dan hampir menyerah. Tetapi sekitar 2 minggu kemudian dia mulai buang air besar secara teratur setiap pagi. Sekarang setelah minum air cuka sekitar 20 menit, kemudian dia bisa buang air besar secara alami, nyaman sekali tanpa obat. Katanya sambil tersenyum, wajahnya terlihat lebih cerah. Itulah hadiah terbesar bagi saya. Cara yang efektif adalah minum segelas air hangat yang dicampur 1 sendok makan cuka apel dan setengah sendok makan madu saat perut kosong di pagi hari. Madu menetralkan rasa asam cuka sekaligus berperan sebagai prebiotik yang membantu kesehatan usus. Setelah minum air cuka, lakukan pijatan ringan pada perut atau peregangan sederhana untuk hasil yang lebih
efektif. Mengusap perut secara lembut searah jarum jam saja sudah membantu merangsang gerakan usus. Mungkin dalam 1-2 minggu pertama efeknya belum terasa, tetapi jika diminum secara rutin pasti ada perubahan. Karena usus membutuhkan waktu untuk membentuk kebiasaan. Apakah Anda menderita sembelit setiap pagi? Apakah Anda merasa cemas karena bergantung pada obat mulai hari ini? Rasakan perubahan alami yang dimulai dengan 1 sendok cuka. Ketujuh, rahasia tidur nyenyak. Penderitaan karena sering terbangun di malam hari dan sulit tidur kembali saat fajar menyingsing. Seiring bertambahnya usia, kualitas tidur menurun, dan akibatnya energi di siang hari pun berkurang. Tidakkah menakjubkan bahwa cuka juga membantu tidur? Cuka membantu penyerapan triptofan, sejenis asam amino yang diubah tubuh menjadi melatonin, hormon tidur. Perubahan pada seorang lansia berusia 78 tahun yang sudah lebih dari 10 tahun menderita insomnia sangat mengesankan. Meskipun minum obat tidur, beliau tidak bisa tidur lebih dari 3 atau 4 jam. Dan itu pun bukan tidur nyenyak, melainkan lebih banyak gelisah. Hidup jadi tidak bersemangat karena tidak bisa tidur nyenyak. Siang hari pikiran jadi kabur dan daya ingat sepertinya menurun. Saya menyarankan beliau minum air madu cuka 1 jam sebelum tidur. Sekitar seminggu kemudian perubahan mulai terasa. Anemia, frekuensi terbangun di pagi buta berkurang. Kalaupun terbangun, cepat tidur lagi. Sebulan kemudian beliau bisa tidur nyenyak selama 6 jam tanpa obat tidur. Dan sekarang beliau gembira karena bisa tidur nyenyak tanpa obat. Daya ingat dan konsentrasi di siang hari juga membaik secara signifikan. Katanya, minum segelas air hangat yang dicampur, 1 sendok makan cuka dan 1 sendok makan madu secara perlahan 1 jam sebelum tidur adalah yang terbaik. Jika menggunakan air seduhan teh herbal yang menenangkan seperti kamomil atau lavender, efek tidurnya akan lebih baik. Saya menyarankan pasien untuk menciptakan ritual tidur, minum air madu cuka pada waktu yang sama setiap hari, mendengarkan musik yang tenang, dan meluangkan waktu untuk bernapas dalam-dalam. Ini mengirimkan sinyal ke tubuh dan pikiran bahwa sudah waktunya tidur. Bagi Anda yang sulit tidur di malam hari, bagaimana kalau mencoba segelas air madu cuka malam ini? Anda akan bisa merasakan kembali manisnya tidur nyenyak. Kedelapan, rahasia mengelola berat badan. Wajar kalau sudah tua jadi gemuk. Sering dengarkan kalimat seperti itu. Tapi benarkah demikian? Memang benar metabolisme melambat dan massa otot berkurang. Tetapi apakah kita harus pasrah menerima kenaikan berat badan menurut penelitian Universitas Negeri Arizona di Amerika Serikat? Kelompok yang minum cuka setiap hari selama 12 minggu mengalami penurunan berat badan rata-rata 9 kg lebih banyak dibandingkan kelompok yang tidak. Ada 3 alasan mengapa cuka membantu menurunkan berat badan. Pertama, cuka meningkatkan rasa kenyang. Minum cuka memperlambat laju pencernaan makanan di lambung sehingga Anda merasa kenyang lebih lama. Kedua, cuka menghambat penumpukan lemak. Asam asetat meningkatkan aktivitas enzim yang menggunakan lemak sebagai sumber energi. Ketiga, cuka meningkatkan sensitivitas insulin sehingga membantu mengurangi penyimpanan lemak dalam tubuh. Ibu Olivia Beruzia Zekcigan yang selama 6 bulan berusaha tetapi tidak berhasil menurunkan berat badan walau 1 kg pun setelah memulai kebiasaan minum cuka, berat badannya turun 4 kg dalam 3 bulan. Tanpa olahraga khusus atau pembatasan diet,
pakaian jadi longgar. Katanya sambil tersenyum cerah. Ekspresinya masih jelas teringat. Cara paling efektif untuk mengelola berat badan adalah minum 2 sendok makan cuka apel yang dilarutkan dalam segelas air 15 hingga 20 menit sebelum setiap kali makan, terutama jika diminum sebelum makan malam akan lebih efektif karena dapat mencegah makan berlebihan. Manfaatkan cuka secara aktif dalam saus salad atau saat memasak. Namun, penting untuk tidak mengharapkan penurunan berat badan secara ajaib hanya dengan cuka, melainkan menggunakannya sebagai pendukung bersama dengan pola makan sehat dan aktivitas fisik yang cukup. Saudara-saudara, mulai hari ini, maukah Anda meraih kembali tubuh dan pikiran yang ringan dengan perubahan kecil? Ke-9, rahasia kesehatan kulit. Setiap kali bercermin, kerutan semakin bertambah dan warna kulit semakin kusam. Apakah Anda juga berpikir ini semua karena usia hebatnya juga sangat membantu memperlambat penuaan kulit? Asam alfa hidroksi yang melimpah dalam cuka dengan lembut mengangkat sel kulit mati dan membantu regenerasi sel kulit. Selain itu, kandungan antioksidannya yang kuat efektif menghilangkan radikal bebas, penyebab utama penuaan kulit. Yang lebih penting, cuka memperbaiki lingkungan usus kita sehingga membantu kesehatan kulit dari dalam. Tahukah Anda bahwa jika kesehatan usus membaik, masalah kulit berkurang dan kulit tampak lebih bercahaya, Ibu Santi? 5 tahun yang rutin mengonsumsi cuka selama 6 bulan. Flek hitamnya memudar dan kulitnya menjadi lebih cerah hingga orang-orang di sekitarnya bertanya di mana dia melakukan perawatan kulit. Dia tersenyum dan berkata, bukan kosmetik mahal, cuma cuka biasa. Cara memanfaatkan cuka untuk kesehatan kulit bisa dibagi menjadi internal dan eksternal. Secara internal, minumlah air cuka yang dilarutkan dalam air 1 hingga 2 kali sehari. Sebelum makan, secara eksternal, larutkan cuka dengan perbandingan 1:5 dengan air. Basahi kapas, lalu usapkan pada kulit, terutama baik digunakan sebagai toner setelah mencuci muka di malam hari. Namun, bagi Anda yang memiliki kulit sensitif, lakukan tes pada area kecil terlebih dahulu sebelum penggunaan eksternal dan hentikan penggunaan jika terjadi iritasi. Saudara-saudara, penuaan memang tidak bisa dihindari, tetapi ada cara untuk menua dengan sehat. Mulai hari ini, bagaimana kalau memiliki kulit yang bercahaya luar dalam dengan cuka? Ke-10, rahasia kesehatan sendi dan tulang. Apakah lutut Anda terasa kaku dan nyeri setiap bangun tidur? Apakah semakin sulit membungkuk atau meluruskan pinggang? Banyak orang menganggap gejala ini hanya karena faktor usia. Tetapi kesehatan sendi dan tulang juga bisa diperbaiki dengan cuka. Menurut penelitian Universitas Cambridge di Inggris, wanita yang rutin mengonsumsi makanan fermentasi memiliki risiko osteoporosis 17% lebih rendah dibandingkan wanita yang tidak. Di antaranya, cuka adalah salah satu makanan fermentasi yang paling efektif. Cuka mengatur tingkat keasaman tubuh sehingga mencegah hilangnya kalsium dari tulang. Selain itu, mineral dalam cuka membantu penyerapan kalsium sehingga berkontribusi dalam menjaga kepadatan tulang. Ibu Indah, 71 tahun, menderita nyeri lutut, setiap kali naik turun tangga sudah minum obat dan suntik, tetapi efeknya hanya sementara. Setelah 6 bulan rutin minum air cuka dan madu setiap hari, beliau berkata begini, sekarang saya bisa pergi ke taman dengan cucu-cucu, lutut terasa jauh lebih ringan,
Ini adalah hasil dari efek antiinflamasi cuka yang mengurangi nyeri sendi dan kandungan mineralnya yang mendukung kesehatan tulang. Cara terbaik untuk kesehatan sendi dan tulang adalah minum segelas air hangat yang dicampur 1 sendok makan cuka apel dan 1 sendok teh madu setiap pagi dan sore. Selain itu, mengonsumsi cuka bersama makanan kaya kalsium akan meningkatkan penyerapan kalsium. Saudara-saudara, apakah Anda menginginkan tubuh yang tetap aktif bergerak meskipun usia bertambah mulai hari ini? Rasakan kekuatan cuka. Anda akan merasakan perbedaan besar yang dibawa oleh perubahan kecil. Terakhir, rahasia pemulihan kelelahan. Perasaan tubuh berat serasa ribuan kilogram di penghujung hari. Memang benar bahwa seiring bertambahnya usia, kita mudah lelah dan pemulihannya lebih lambat. Namun, cuka juga memiliki efek luar biasa dalam pemulihan kelelahan ini. Asam organik dalam cuka membantu memecah asam laktat sehingga mengurangi kelelahan otot. Selain itu, cuka mengaktifkan metabolisme energi tubuh kita sehingga meningkatkan vitalitas secara keseluruhan. Terutama kalium yang melimpah dalam cuka apel membantu mencegah kram otot dan melancarkan transmisi saraf sehingga mengurangi rasa lelah. Rahasia seorang lansia berusia 80-an yang masih aktif berkebun setiap hari adalah cuka. Sejak mulai makan makanan yang mengandung cuka di malam hari, pagi berikutnya terasa jauh lebih ringan. Saya yang tadinya hanya menonton TV lalu tidur, sekarang bisa bekerja di kebun selama 2 jam setiap hari tanpa merasa lelah. Cara paling efektif untuk pemulihan kelelahan adalah mengonsumsi makanan yang memanfaatkan cuka bersama makan malam atau setelah makan. Minum air cuka apel dan madu juga baik, atau manfaatkan saus cuka untuk salad. Khususnya setelah berolahraga atau beraktivitas, minum 300 ml air yang dicampur 1 sendok makan cuka apel, 1 sendok teh madu, dan sejumput garam akan membantu menyeimbangkan elektrolit dan lebih efektif dalam pemulihan kelelahan. Efeknya akan bertahan lama jika dijadikan kebiasaan jangka panjang. Bukan hanya dilihat hasilnya dalam 1-2 hari, sedikit demi sedikit secara rutin adalah kuncinya. Apakah Anda juga merasa tubuh berat dan lelah di malam hari? Mulai malam ini, dapatkan kembali vitalitas Anda dengan kekuatan cuka. Besok pagi, Anda akan bisa memulai hari dengan tubuh yang lebih ringan. Para lansia, kini adalah era di mana kebiasaan menjadi obat. Bukan lagi hanya obat. Cuka tidak mahal dan tidak sulit. Tetapi jika dipraktikkan setiap hari, kekuatannya melebihi obat herbal. Mahal manapun, saya pun hari ini pagi-pagi menambahkan 1 sendok cuka ke dalam air hangat dan hari terasa jauh lebih ringan dan nyaman. Kebenaran terbesar yang saya sadari selama 50 tahun berpraktik sebagai dokter adalah ini kebiasaan lebih kuat daripada obat. Saya akan merangkum kembali 11 kebiasaan cuka yang telah saya sampaikan hari ini. Cuka menstabilkan gula darah, menurunkan tekanan darah, melindungi hati dan ginjal, membantu kesehatan pencernaan, mengatasi sembelit dan insomnia, membantu mengelola berat badan, menjaga kesehatan kulit dan tulang, serta mengurangi kelelahan. Jika saat ini Anda mengkhawatirkan salah satu dari gula darah, tekanan darah, pencernaan, tidur, atau berat badan, mulailah 1 kebiasaan cuka saja hari ini. Jangan mencoba mengubah semuanya sekaligus. Mulailah dari 1 hal yang paling tidak nyaman. Ingatlah, cuka bukanlah obat herbal istimewa. Namun, kekuatan 1 sendok cuka yang diminum sedikit demi sedikit secara rutin setiap hari bisa lebih kuat daripada obat mahal. Manapun
kesehatan Anda bisa berubah sedikit demi sedikit. Mulai dari saat Anda mengambil sebotol cuka di dapur, bukan lagi berjalan menuju rumah sakit. Saya hanya ingin menyarankan satu hal, malam ini sebelum makan, cobalah minum segelas air hangat yang dicampur 1 sendok cuka, dan rasakan sendiri perbedaan besar yang dibawa oleh perubahan kecil itu. Saya sudah tua. Sekarang mau apa lagi buang pikiran seperti itu? Hidup tidak pernah terlambat untuk dimulai. Ada nenek yang baru mulai melukis di usia 85 tahun. Dan ada kakek yang menyelesaikan maraton di usia 90 tahun. Anda mungkin tidak bisa membayangkan betapa sehat dan bersemangatnya sisa hidup Anda akan berubah. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, seiring berjalannya waktu, Anda sendiri akan merasakan perubahan itu. Pada video berikutnya, saya akan memberitahukan 3 jenis makanan yang bermanfaat untuk kesehatan tulang dan pencegahan demensia. Saat itu pun saya ingin berbincang dengan Anda tentang masa tua yang sehat. Perubahan kecil apa yang akan Anda coba lakukan hari ini. Permulaan kecil dapat mengubah hidup Anda. Saya Profesor Bakhtia, dengan harapan hari esok yang sehat. Saya pamit undur diri.